Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Anggraini Putri dengan NIM 200901010. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema menuju masyarakat multikultural dan akan saya kaitkan dengan pernikahan beda suku. Mungkin para penonton bertanya-tanya, apa sih multikultural, apa sih masyarakat multikultural, dan apa sih itu multikulturalisme? Multikultural merupakan keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda di dalam satu negara. Sedangkan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya. Dan untuk multikulturalisme ialah pengakuan terhadap kelompok minoritas atas identitas mereka dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Mungkin itu penjelasan singkat saya dan saya akan mengkaitkannya terhadap pernikahan beda suku. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita berbagai macam suku, agama, budaya, dan ras yang berbeda-beda. Sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Di sini saya mengkaitkannya dengan pernikahan beda suku, dan saya sudah mewawancarai dua narasumber saya untuk menjelaskan bagaimana proses pernikahan perbedaan suku tersebut dan apakah ada kendala atau tidak di dalam pernikahan mereka tersebut. Untuk yang pertama, saya telah mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang menikah dengan suaminya yang bersuku Melayu, sedangkan ibu itu bersuku Karo. Dan untuk yang narasumber kedua, saya telah mewawancarai seorang bapak yang bersuku Karo dan menikah dengan istrinya yang bersuku Jawa. Mungkin videonya bisa kalian lihat di slide selanjutnya. Nama saya Fitri Anggraini Putri, saya dari Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Sosiologi. Nah, di sini saya ada untuk memenuhi tugas akhir saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai pernikahan beda suku. Sebelum untuk menanyakan ini, boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dulu? Nama saya Aminisma Natalia Brustepu, umur saya 45 tahun. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan Ibu untuk menikah beda suku? Ya, ingin tahu aja beda suku itu kayak mana gitu. Sebelum untuk lanjut pertanyaannya, boleh tahu suami Ibu bersuku apa? Melayu. Melayu. Untuk yang pertanyaan kedua, kendala apa yang dihadapi selama untuk memproses nikah ataupun setelah sudah nikah? Kendalanya ya itu aja, suami ibu mesti diserahkan sama suku Karo juga, cuman diambilkan marga. Udah itu kalau orang tua nggak ada masalah. Habis itu untuk respon orang terdekat atau tanggapan keluarga gitu, mengetahui kan suami ibu bukan berasal dari suku Karo. Itu tadi karena di keluarga kami pun 5 kami berbeda juga sukunya, jadi keluarga Bhinneka Tunggal Ika semua. Nggak ada tentang pertentangan konflik atau apa? Nggak ada. Selama ini kan di dalam keluarga gitu kan bapak beda suku lah. Apakah ada kayak dari bukan keluarga atau kayak acara keluarga lah kan, misalnya ada pesta, tahu suami ibu itu nggak suka orang Karo, apakah honoran itu ada kayak dirasisi atau didiskriminasi gitu? Oh, tidak, karena bapak yang suami ibu sudah diterima jadi marga Sembiring, jadi ya orang itu menerima bapak itu jadi marga Sembiring, udah dianggap anak gitu. Oh, berarti udah aman aja lagi? Aman sampai sekarang. Ini kan yang terakhir pertanyaan saya, ini kan sama dari dua kebudayaan berbeda. Nah, itu bagaimana tanggapan ibu bisa saling menyatukan? Kayak bagaimana ibu bisa menyatukan suami ibu biar bisa diterima di keluarga gitu? Makanya kalau kita ada acara apa keluarga, entah pesta, kita bawa. Jadi bapak itu pun bisa dia berinteraksi dengan kebudayaan Karo. Jadi dia pun lebih paham sekarang ini budaya Karo daripada ibu. Terus kan ini dari bapak, kalau dari sisi keluarga suami ibu itu bagaimana? Apakah ibu ada dirasisi atau didiskriminasi? Oh, enggak. Orang itu malah senang juga. Menerimanya dengan menerima, iya. Berarti selama pernikahan ini nggak ada konflik tentang suku atau apa gitu? Oh, nggak ada. Kalau boleh tahu umur pernikahannya sudah berapa lama? 23 tahun. Berarti selama 23 tahun itu nggak ada konflik tentang suku atau Oh, apa? nggak ada. Biasa aja, aman. Mungkin sih tadi bisa saya tanyakan Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama itu alasan Wa'ala menikah sama yang beda suku
suku, karena kan yang kayak kita tahu kalau biasanya kan orang Karunia atau yang punya marga milih nikahnya sama yang punya marga juga. Alasannya Oh, alasannya yang kayak gitu itu nggak ada istilah gitu. Ya, kalau apanya gini dia kan, kalau di tempat yang perempuan di bahwasanya dia kan, kalau kita berumah tangga tempat yang di pihak perempuan ya dia pakai suku Jawa, itulah dia. Kalau sesudah dikerjakan adat pakai namanya, kalau kami bilang orang kita Karo, kalau kemari kalau untuk Jawa dibilang tungkap apa kalau mundur. Mundo. Nah, kalau kita Karo muni ulang. Nah, itulah dia. Nah, baru muni ulang yang di sini Wawa yang ngerjakan adat Wawa lagi, adat Karo. Nah, baru nanti ya kalau karena dia udah mengerjakan adat, ya Om pun sini ngerjakan adat lagi gitu. Ada kendala nggak waktu pas mau nikah atau sesudah nikah, karena kan berbeda suku gitu? Ya mudah-mudahan nggak ada Allah, Belum ada nggak kendala. pernah sama-sama nerima gitulah, nggak ada rintangan apa, keributan apa itu nggak ada. Tanggapan orang tua atau keluarga gimana waktu pas tahu bapak Oh. menikah beda suku gitu? Ya itu nggak ada keributan, nggak ada istilahnya gimana, nggak ada cekcokan, itulah sama-sama menerima, sama-sama senang, sama-sama suka gitu. Nggak ada pilih kasih itu bahwasanya itu gini ada dia ini orang ini, itu nggak ada pilihan, itu nggak ada. Jadinya nggak ada keributan, nggak ada bermasalah, masih sama-sama menerima dari orang tua. Nah, Istri bapak apakah pernah mengalami kayak diskriminasi atau dirasis gitu di lingkungan sini atau di dalam keluarga, kayak misalnya di bilang apa gitu? oh nggak ada Sejauh ini dia. nggak pernah. Iya, nggak ada lah rintangan, walaupun dia bersama orang kita Karo, dia nggak ada diperkecilkan, diperbesarkan apapun gitu, permasalahan itu tidak ada. Dia tetap apa dia bagaimana itu ya, tetap ikutlah. Nah, apa kata bahwasanya dia, apa kata suaminya, dia mengikuti. Begitu juga Bapak pun, kalau apa pun tentang yang di sana pun kita ikutkan, kita saling menghargai, nggak ada rintangan, gitulah. Ini kan ibaratnya kan dari dua suku berbeda, punya kebudayaan yang beda-beda. Itu cara menyatukan itu bagaimana? Kayak bisa menyatukan supaya tidak ada keributan atau konflik atau apa gitu. Itu hanya ada kecekcokan, cuma kan hanya saja karena dia pun di sana dibikin acara lain suku, kami tidak adanya pernah membimbang ya itu begini, itu tidak ada, tetap menerima. Begitu juga dari pihak si perempuan pun nggak ada lagi komplain, tetapnya sama-sama punya adat kan lebih bagus, lebih senang, biar kita silaturahminya biar enak dengan seterusnya sampai ada berjenjangan rumah tangganya gitulah. Nah, Berarti sama-sama menerima ya. Nah, tidak ada konflik atau nggak ada, masalah. nggak ada. Mungkin segitu aja yang bisa Ya. saya tanyakan. Saya melakukan wawancara terhadap kedua narasumber saya itu berada di lokasi yang berbeda. Yang pertama saya melakukan wawancaranya di Kecamatan Kuala, yang kedua saya melakukan wawancaranya di Kecamatan Salapian di Kabupaten Langkat, yang dimana masyarakat di sana bermayoritaskan suku Karo. Namun dari penjelasan kedua narasumber tersebut bisa kita dengar bahwa masyarakat di sana menerima kedatangan suku-suku lain terhadap di lingkungan mereka, dan mereka juga menjelaskan bahwa tidak ada terjadinya pertentangan, konflik, dan rasisme yang dirasakan oleh suami ataupun istri mereka di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan mereka. Hal tersebut menjelaskan atau menggambarkan bahwa masyarakat dan keluarga mereka sudah menuju masyarakat multikultural, yang dimana mereka sudah bisa menerima kebudayaan ataupun suku lain datang terhadap di lingkungan mereka. Jadi, kesimpulan yang bisa saya berikan ialah mereka berhasil menyatukan dua kebudayaan yang berbeda, yang dimana mereka dapat menerima perbedaan tersebut, sehingga hubungan antar golongan mereka terjalin dengan baik
Karena masyarakat di sana yang bermayoritaskan suku Karo menerima kedatangan masyarakat minoritas dari suku Jawa dan Melayu berada di lingkungan mereka dan bahkan menjadi bagian dari keluarga mereka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, ucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.